Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini tanggal 24 Oktober 2020 bertemu kembali dengan saya, Senandung dari mana. Senandung yang bisa menghantarkan nada, bisa juga hanya menghasilkan keheningan. Kawan-kawan, kemarin tanggal 21 Oktober 2020 Gus Nur diadukan GP Ansor ke polisi. Gus Nur diadukan karena pernyataan Gus Nur di kontennya Refli Harun yang menyatakan NU sekarang ibarat bus yang supirnya mabok, keneknya teler, penumpangnya adalah liberal, sekuler, dan PKI. Memang pernyataan Gus Nur ini agak keras. Menyebut supir mabok dan menyebutkan keneknya teler agak keras. Dan yang lebih keras lagi adalah penumpangnya PKI. Ini yang lebih keras lagi. Keras dan menyakitkan buat warga NU. Karena tidak mungkin NU berafiliasi dengan PKI. Dari dulu NU selalu bermusuhan dan berseberangan dengan PKI. Saya tidak tahu kenapa Gus Nur sampai mengeluarkan pernyataan seperti ini. Tapi pernyataan ini membuat para pengurus NU, GP Ansor, dan organisasi-organisasi lainnya merasa marah dan tersinggung. Tapi saya secara pribadi menyayangkan sikap GP Ansor ini, karena walaupun bagaimanapun Gus Nur ini secara kultural dia adalah warga NU. Karena Gus Nur menganggap bahwasannya kakeknya dan bapaknya adalah orang NU. Tapi saya menilai bahwasannya Gus Nur kurang memahami sepak terjang NU. Banyak orang beranggapan, mungkin juga Gus Nur beranggapan, NU adalah pragmatis. Tapi kalau kita mengikuti gerak jejaknya Kiai Hasim, Gus Dur, dan Gus Mus, Mustafa Distri, kelihatan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa NU telah selesai dengan masalah kebangsaan. NU telah selesai dengan keindonesiaan, maka NU akan terus menjaga dan masuk dalam keindonesiaan itu. Ini yang kurang dipahami oleh Gus Nur. Jadi, kalaupun Gus Nur selama ini keras dan NU, terutama Kiai Ma'ruf Amin, masuk ke pemerintahan, bekerja sama dengan pemerintahan, bekerjasama dengan Jokowi, bekerjasama dengan PDIP, ini adalah langkah NU. Karena NU selalu ingin menjaga kebangsaan itu. Walaupun banyak di antara orang-orang Islam dan NU kultural seperti Gus Nur kurang setuju. Tapi NU kultural yang lain saya yakin sangat setuju dengan strategi NU yang bekerjasama dan masuk dalam pemerintahan. Jadi NU telah selesai dengan Indonesia. Tapi seharusnya persoalan ini jangan diadukan ke polisi. Karena Gus Nur adalah warga NU juga.
Dan di dalam Islam itu segala sesuatu tindakan, segala satu permasalahan selalu diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan cara-cara pengaduan kepada polisi. Nah, saya berharap DP Ansor dan warga NU bisa menyelesaikan ini dengan musyawarah. Inilah kita kelemahan kita orang Islam dan kelemahan kita warga negara Indonesia adalah kita selalu memilih memasuki dalam kota, memilih untuk masuk ke dalam sebuah kota. Tapi untuk masuk ke dalam kota ini kita tidak menganalisa, tidak menggunakan akal. Setelah kita memilih masuk ke dalam suatu kota, baru kita menggunakan akal untuk mempertahankan bahwa kota kita yang benar. Ini yang ada di masyarakat kita, baik di dalam Islam maupun di sesama warga Indonesia. Kalaupun kita harus menilai, seharusnya kita harus keluar dari kotak tersebut, biar kita bisa netral, biar kita bisa objektif, biar jangan subjektif. Tapi kalau kita menilai posisi kita masih dalam kotak, akal yang kita punya kita gunakan untuk mempertahankan apa yang kita pilih, apa yang kita masuk di dalam kotak tersebut. Jadi tidak akan ketemu dengan kotak yang lain, karena kita tidak pernah keluar dari kotak kalau kita ingin menilai permasalahan atau kotak orang lain. Ini yang terjadi saat ini. Dan buat warga NU dan buat warga seluruh Indonesia dan buat warga Islam, ada yang kita lupa selama ini. Kita sudah melupakan silaturahim. Kalau silaturahim ini terjaga, persoalan Gus Nur ini tidak akan timbul. Tapi karena kita tidak pernah silaturahim dan kita masuk dalam kotak-kotak dan kita merasa kotak kita yang paling benar, inilah yang terjadi. Menurut saya, kita harus introspeksi diri. Kita jangan sampai terbelah, apalagi sesama NU, apalagi sesama ukhuwah Islamiyah, apalagi sesama anak bangsa. Jagalah silaturahim itu. NU mulai sekarang, kalau saran saya, biasakanlah silaturahim itu minimal 1 bulan sekali. NU adakan silaturahim dengan warga NU. 3 bulan sekali NU adakan silaturahim dengan ormas Islam yang lain seperti Muhammadiyah, Persis, Perti, Nasambia, Jamaah Tabligh, Salafi. Kita harus, termasuk juga mungkin dengan Syiah, kita harus silaturahim. Kita semuanya punya tujuan untuk Indonesia, dan tujuan ini pun akan kita pertanggungjawabkan. Strategi ini pun akan kita pertanggungjawabkan kalau kita pulang ke akhirat kelak. Kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Jadi, kalaupun salah, kalaupun ada kotak yang salah di mata kita, dia tidak bertanggung jawab kepada kita. Dia bertanggung jawab kepada Allah, kepada Tuhannya.
Itu pertanggungjawabannya. Kalaupun kita tidak setuju dengan langkah dan strateginya, maka kita perlu silaturahim itu. Untuk itu, marilah kita giatkan kembali silaturahim ini sehingga tidak terjadi perselisihan di antara kita sesama NU, sesama umat Islam, sesama warga negara Indonesia. Mari kita jaga ukhuwah ini, mari kita jaga persatuan ini. Nilainya lebih besar daripada ego yang kita tonjolkan. Sebagai umat Islam selalu diajarkan untuk menekan ego. Umat Islam selalu diajarkan untuk menaburkan, menyebarkan benih-benih cinta di dunia ini. Demikianlah Sedandung dari Mana. Tolong di-subscribe dan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.